Gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Walillahilham. Duh, ini pemain-pemain lama, master-masternya pada hadir nih. Saya mengundurkan diri aja kalau gitu ya. Langsung gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Umi, Pak Puspo sudah hadir, dan sepertinya saya udah kenal ada beberapa orang yang udah jago-jago padahal nih, udah pengguna Class Point ya. Mudah-mudahan di sini bisa jadi ajang temu kangen sebelum nanti. Oh, saya baru. Halo Bu Wiwi. Mana nih yang baru aja, mana? Boleh yang baru, yang lama kita kumpul bareng. Kita bareng-bareng belajar hari ini. Baik, saya sembari admin yang sudah masuk ya. Saya masih baru. Ternyata masih banyak yang baru kok. Ya, jadi Bapak dan Ibu kita akan belajar dari dasar terkait dengan Class Point. Singkat, sangat mudah sekali dipelajari dan digunakan Class Point. Jadi mudah-mudahan habis dari sini Bapak dan Ibu bisa langsung mempraktekkan di rumah dan di kelas masing-masing. Mulai minggu depan mungkin ada yang sudah mulai PTS ya, ada yang persiapan untuk PTS juga. Mudah-mudahan bisa sangat membantu. Ternyata banyak yang baru ya, ada Bu Francisca, ada Pak Marwan, ada Pak Purnama Putra ya, Bu Stevi Francis, dan Bapak dan Ibu yang lainnya. Salam kenal Bapak dan Ibu, saya Tia dari Class Point Indonesia. Jadi hari ini saya mohon izin untuk yang sudah lama pengguna Class Point, saya akan mencoba mempraktekkan dari awal bagaimana cara instalasi. Dan hari ini cukup singkat, saya akan main singkat, saya akan langsung main praktek mulai dari nol ya. Saya baru ada Zahra. Masa sih Zahra mah udah bentar lagi calon-calon guru penggerak ini ya. Baik, mudah-mudahan sehat Bapak dan Ibu, dan nantikan ya, mudah-mudahan bisa gabung kembali di beberapa waktu ke depan. Kita akan launching Class Point 2 nih, banyak yang udah nungguin ya. Jadi hari ini kita akan belajar untuk Class Point 1. Pak Lukman Gafar baru, oh iya, masa iya. Keluar Jawanya. Baik Bapak dan Ibu, izin saya akan share screen terlebih dahulu. Masih pemula banget, oh iya. Sama juga pemalu ya. Kemarin kita ngobrolin, berarti ya pemalu. Iya pemalu, saya perempuan makan melulu, saya bilang. Bapak dan Ibu, pokoknya kita jadinya santai aja. Kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa langsung dilayangkan ya. Boleh langsung open mic atau lewat chat juga boleh. Jadi sembari saya lihat. Atau nanti kita kumpulkan Q&A di bagian akhir. Saya akan mempraktekkan untuk Bapak dan Ibu yang belum mendownload Class Point. Nah, Bapak dan Ibu, caranya adalah seperti ini. Saya akan mainkan video. Jadi Bapak dan Ibu bisa buka Google, ketikkan Class Point di sana, dan pilih yang IO. Ada dua ya, jadi classpoint.app ada yang IO. Nah, pilihnya yang IO, lalu langsung pilih download now. Nah, downloadnya setelah download diisi nama, email, organisasi itu nama sekolah ya, atau nama asal komunitas juga boleh. Dan ini lama ya, maksudnya masih ada Windows 7-nya tuh. Jadi nanti saya akan sebutkan beberapa persyaratan sebelum Class Point itu bisa di-download. Apa saja sih yang harus diperhatikan ya. Nah, setelah sudah download nih Bapak dan Ibu, di bagian kiri bawah bisa terlihat sudah mulai tuh Class Point setup-nya ya. Tinggal ditunggu saja sampai selesai nih di bagian bawah. Ya, kalau dia sudah selesai, dia akan berubah menjadi logonya Class Point yang C. Ya, nah kalau dia sudah berubah, bisa langsung ditekan logonya dan mulai instalasi. Prosesnya sangat mudah dan cepat sekali. Dan filenya juga sangat kecil ya, hanya 44 MB. Nah seperti ini, kalau sudah ada notifikasi yes atau no, pilih saja yes. Lalu ini next. Kalau sudah finish, dia akan meminta untuk membuka PowerPoint ya. Saya masukkan dulu ada. Apa di mana?
Jadi setelah masuk ke PowerPoint, Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sebelah kanan atas, apakah class point-nya sudah terdownload atau belum ya. Nah, sudah terintegrasi atau belum maksudnya. Bagian kanan atas itu akan ada menu namanya Ink No Class Point. Nah, ke bagian atas kanan dia akan seperti ini, tapi kalau pertama kali sign up, dia pasti kosong ya. Seperti ini. Jadi belum login gitu ya istilahnya. Nah, bisa mendapatkan di mana? Saya akan stop sharing dulu. Saya akan buka classpoint.io-nya. Baik. Saya nggak share apa-apa ya. Alright. Nah, ini dia classpoint.io-nya. Jangan lupa udah pada gabung pasti dong ya di Facebook, dan kita juga ada YouTube-nya. Tinggal diklik saja masuk ke Classpoint Indonesia di komunitas kita. Baik, kembali ke classpoint.io ya Bapak dan Ibu. Di sini ada keterangan bahwa hanya bisa di-download di Windows 10 atau 11 ya. Oke. Belum 1 Maret itu sebetulnya kita bisa di luar dari Windows 7, Windows 8 tuh bisa, tapi sudah masuk ke 1 Maret ini kita hanya bisa di-download di Windows 10 dan 11. Office-nya juga, Office-nya itu Microsoft Office minimal 2013 ke atas ya, baru bisa digunakan untuk menginstalasi dan mendownload ClassPoint dan juga terintegrasi dengan PowerPoint. Lalu setelah terdownload seperti apa? Nah, setelah terdownload itu, wah ini ternyata masih lanjut ya, saya repeat. Saya akan masuk ke sini, saya perlihatkan cara untuk baik, bagaimana cara untuk sign up. Nah, sign up atau mendaftar ya. Berikut videonya. Jadi setelah download pertama kali, dia akan kosong melompong seperti ini. Nah, kita tinggal sign up atau mendaftar, diisi data dirinya sesuai dengan yang sudah diisi sebelumnya pada saat kita download ya. Lalu setelah itu diisi dengan, nah saya coba pelankan sedikit di bagian ini. Nah, ini ada 3 pilihan ya Bapak dan Ibu Guru. Di sektor itu ada K12, Higher Ed, dan Corporate. Nah, kalau Bapak dan Ibu mengajar di jenjang PAUD hingga SMA, pilihnya K12. Kalau perguruan tinggi pilihnya Higher Ed, dan kalau Corporate itu bisa misalnya dari LPMPK, MGMPK, atau korporasi ya, bisa pilih yang K12. Setelah pilih negara, kita klik Next. Lalu kita masukkan alamat email yang digunakan untuk mendownload tadi, dan boleh create password. Nah, ini passwordnya bebas ya. Passwordnya tidak perlu sama dengan password yang digunakan di email. Jadi bisa create sendiri. Setelah klik next, nah ini harus cek ke email kita karena ada 6 digit verifikasi kode atau OTP ya yang masuk ke email. Kode ini yang kita masukkan ke dalam loginan si ClassPoint tadi. Sudah next, sign in, nah sudah berhasil, akan muncul semua menunya seperti yang berikut ini. Ya, baik. Kalau gitu saya akan langsung praktekkan saja Bapak dan Ibu, sembari nanti kita ada tanya jawab di akhir ya. Sembari saya masukkan yang baru bergabung, saya admit all saja. Oke. Ya, nanti rekamannya ini saya rekam, nanti rekamannya akan kita share di Telegram ya. Gak apa-apa yang tidak bisa langsung praktek sekarang, jadi nanti akan kita share rekamannya di Telegram. Baik, Bapak dan Ibu, Inkno ClassPoint terletak di bagian kanan atas ya di sini. Nah, di sini bisa terlihat bahwa saya sudah login. Saya klik bagian profil saya ini untuk mengecek details dari data diri saya. Dan saya juga bisa menyesuaikan foto yang ingin saya gunakan di sini ya. Ini bisa diganti, saya mau pakai fotonya siapa, ada fotonya Bumi nggak ya? Nggak ada kayaknya di sini ya. Oke, nah ya kalau sudah mau, nah tinggal disesuaikan, bisa dipotong atau disesuaikan di tengah-tengah agar dia terganti. Nah kalau sudah terganti, kalau sudah oke, tinggal
kita sesuaikan. Wah, dia agak miring ke kiri ya. Nah, di sini ada email saya, keterangan bahwa saya pro. Nah, lalu data diri saya dari mana, negara dan juga negaranya kok Singapura. Dan juga kelas poin pro-nya berakhir kapan. Bapak dan Ibu yang baru download, dia pasti berwarna hijau di bawah email, yaitu basic ya. Basic itu apa ketentuan atau beda dari basic dan pro? Bedanya adalah, saya akan coba tunjukkan di sini beda antara basic dan pro. Oke, saya share kembali. Saya download dulu deh. Grogi nih kayaknya laptopnya. Oke, saya share kembali Bapak dan Ibu. Oke, ini dia. Apa bedanya kelas poin pro dan basic? Basic itu 5 pertanyaan per PowerPoint. Ya, maksimal ada 25 orang dalam satu kelas. Lalu bisa menggunakan semua fitur pertanyaan, tidak ada beda. Dan ada leaderboard juga, ada anotasi juga ya, ada whiteboard digital. Bedanya dengan yang pro adalah kalau pro itu pertanyaannya tanpa batas, jadi bisa menggunakan sebanyak-banyaknya, bahkan di Timur Tengah kemarin ada guru yang menggunakan 800 pertanyaan di satu PowerPoint, Masya Allah, luar biasa. Dan ada maksimal 200 orang dalam satu kelas jika menggunakan pro. Lalu asiknya lagi, leaderboardnya ini bisa atau papan nilai bisa diunduh sebagai bentuk CSV ya, atau Excel, dan bisa jadi analisa soal gitu. Ada bantuan premium juga, dan juga ada seluruh fitur yang juga bisa diakses di basic semua. Nah, saya akan kembali ke PowerPoint saya, Bapak dan Ibu. Jadi ada 3 ya, ada basic, ada pro, dan ada pro trial. Nah, Bapak dan Ibu yang hadir hari ini akan saya berikan kode pro trial 1 bulan, jadi bisa merasakan beda akses dari basic dan pro ya. Lalu kalau mau panjang gimana? Nah, ini biasanya trainer-trainer suka bilang, udah ikut aja webinar-webinar, biasanya suka ada pro gratisan di-share gitu ya. Dan nanti kita juga ada informasi lebih lanjut terkait bagaimana mendapatkan pro juga di setiap kalau kita ada webinar yang mau berlangganan 1 tahun. Baik, Bapak dan Ibu, seperti ini saya tutup dulu bagian profil ya. Ada bonus untuk upgrade ke pro nggak? Ada dong Pak Amos, ya nanti akan kita share. Lalu ada pertanyaan untuk kategori jika ingin merubah dari hire ke K12 apakah bisa? Bisa. Silakan menghubungi saya atau Mbak Ayu. Nanti kita bisa bantu ganti di back end-nya ya, di admin side-nya. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan perkenalkan beberapa fitur yang ada di ClassPoint. Kita bisa lihat bersama ya, di atas ini adalah fitur-fitur yang ada di ClassPoint. Nah, banyak sekali yang bertanya kalau baru menggunakan ClassPoint. Bisa mendapatkan kelas kodenya di mana? Bisa mengaktifkan fitur ClassPoint-nya gimana? Gitu. Jawabannya adalah, Bapak dan Ibu, jawabannya adalah kita harus pastikan kalau kita mau mengaktifkan fitur yang ada di ClassPoint itu dalam keadaan slideshow seperti ini ya. Nah, dinyalakan slideshow-nya. Agar mudah terlihat, saya coba pakai desain deh. Saya pakai yang batik deh ya. Jangan batik deh. Oh, gini aja galau. Oke. Ini oke. Nah, baik. Saya misalnya pakai yang ini. Ini slide 1 biar Bapak dan Ibu bisa melihat bedanya. Ini slide 2 ya. Lalu ini ada slide 3. Baik, saya benar-benar mulai dari 0. Oke, saya aktifkan slide-nya, lalu dia akan terlihat di pojok kanan atas ada kode kelas ya, class code. Jadi kalau saya tekan class code ini, nah muncul di sini QR code, URL, di mana kita bisa membagikan kode kelas ini ke anak didik kita. Caranya adalah bagaimana cara anak kita bergabung. Saya akan membuka browser ya Bapak dan Ibu. Saya ketikkan saja ClassPoint. Nah, ini sudah ada classpoint.app. Atau Bapak dan Ibu yang pakai Google, tinggal klik saja ClassPoint. Pilihnya yang app. Ya, yang app, ClassPoint app. Dia bentuknya seperti ini. Nah, karena saya sudah pernah login sebelumnya, sudah ada namanya ya.
Jadi ini saya biarkan saja atau misalnya saya ganti jadi Tiaska, kodenya, nah kodenya ini merunut kode yang tadi dibagikan 37456. 37456. Kode ini unik ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi apa yang ada di slide guru itu bisa terlihat dengan di slide-nya anak didik ya. Kode kelasnya 37456. Wah, Zahra ikutan asik. Udah lama nggak ikut kelas Katia, Zahra. Nah, seperti ini. Wah, saya tutup jadinya. Ya, di sini terlihat Bapak dan Ibu bisa join. Jadi yang diberikan kodenya ke anak-anak diinstruksikan untuk masuk ke classpoint.app, masukkan kode kelas, nama lengkap misalnya, dan juga kelasnya asalnya dari mana, lalu bisa langsung bergabung. Salah satu sekolah di Bogor, Bapak dan Ibu sudah menggunakan ClassPoint setiap harinya, mewajibkan guru menggunakan agar bisa juga perekaman absensi ya, luar biasa. Ternyata bisa dibuat untuk merekam absensi. Selain, saya kok bingung. Selain klik di atas kanan ini, saya juga bisa klik di bawah sini ya untuk bisa melihat sama akses yang sama. Kode yang sama gitu. Nah, saya akan membahas toolbar yang ada di bawah sini ya Bapak dan Ibu. Toolbar ini sangat membantu kita untuk bisa menjadikan pembelajaran interaktif dengan adanya fitur-fitur bawaan dari toolbar ClassPoint ya. Untuk mengoperasikan kita seperti biasa bisa langsung kanan kiri dengan arrow saja atau panah yang ada di keyboard atau menggunakan ini. Saya mau ke next gitu ya. Ini ada slide 1, slide 2 kembali. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada laser pointer ya. Kita bisa menggunakan ini untuk membantu pembelajaran. Nah, asiknya di sini ada pena digital. Pena digital ini berwarna-warni, bisa sampai 5 pena berbeda ya. Saya izin untuk mute terlebih dahulu. Oke, ya. Baik, nah pena ini bisa digunakan untuk anotasi, untuk menjelaskan misalnya Y sama dengan 2X tambah 1. Waduh, langsung matematika. Bener apa enggak nih? Nah, Kartesius, cari Kartesius misalnya. Atau ingin menjelaskan anatomi tubuh. Nah, ini saya menggunakan mouse ya Bapak dan Ibu, makanya tulisannya cakep banget ya. Nah, ini catatan-catatan yang kita tambahkan di slide ClassPoint di dalam PowerPoint ini bisa kita save dan kita jadikan slide pembelajaran gitu. Jadi anak-anak tidak perlu lagi mencatat gitu ya, dan mereka bisa langsung save juga. Nah, selain dari pena digital, kita juga ada highlighter seperti ini, stabilo ya. Nah, kalau salah bisa dihapus, misalnya, waduh, ngikut kehapus anatomi tubuhnya. Saya tambahkan lagi anatomi. Kalau Bapak dan Ibu punya pen tablet nih, akan lebih cantik pasti tulisannya ya. Ini karena saya menggunakan mouse, jadinya kurang cakep. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya Bapak dan Ibu cukup keluar dari slideshow saja. Nah, saya exit slideshow. Ada warning apakah ink annotation-nya mau disimpan atau dihapus. Ya, pastinya kita simpan ya. Kita simpan, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, asik. Jadi yang tadi sudah dicoret-coret, sudah masuk ke dalam bagian dari slides ya. Nah, kalau kita mau menyesuaikan warna pena, Bapak dan Ibu bisa lari ke atas nih ya. Di sini tadi saya cuma biasa banget warnanya ya, hitam, kuning, putih. Nah, saya misalnya mau ada merahnya, saya mau ada birunya, dan ada 2 lagi yang bisa kita aktifkan nih. Nah, saya mau ada pink misalnya, dan ada putih deh, seperti ini. Jadi pada saat kita tampilkan, karena yang tadi tidak aktif, kita aktifkan. Kalau kita tampilkan kembali, dia sekarang ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 plus highlighter ya. Dan saat ini memang belum real time ya Bapak dan Ibu. Maksudnya real time adalah kalau misalnya saya menggunakan papan tulis yang ada di ClassPoint ya.
Jadi, Bapak dan Ibu biasanya kan kalau mengajar suka, "Aduh enak nih kalau ada papan tulisnya ya," gitu. Nah, di Class Point kita ada, whiteboard digital, di mana ini tanpa batas bisa sebanyak-banyaknya, tapi untuk pilihan, eee pada saat slideshow kita batasi hingga 6 saja, tapi betul-betul bisa disesuaikan ya background-nya sesuai dengan yang Bapak dan Ibu, inginkan. Misalnya saya Bu Umi ngajar akuntansi, nah saya pakai neraca lajur. Nah, Bapak dan Ibu kalau perhatikan, di classpoint.app-nya, dia masih slide yang, tadi ya. Jadi memang kalau kita sedang menggunakan whiteboard dan menggunakan sedang apa nih, sedang oret-oret di sini, dia belum secara langsung, secara real time waktu yang sama terrefleksikan di sini. Tapi di Classpoint, versi 2 nanti ini bisa terlihat ya, secara real time. Caranya adalah Bapak dan Ibu, bisa menggunakan ini menjelaskan dulu, lalu setelah itu keluar dari slideshow, di-keep, lalu ditampilkan kembali seperti ini. Nah, baru terlihat di, tempatnya anak-anak, seperti ini ya, gitu. Nah, papan tulis ini juga seru ya Bapak dan Ibu, saya tadi pakai neraca lajur, terus saya juga ngajar biologi ceritanya. Nah, bisa ganti sekarang pakai ini, beneran pakai anatomi tubuh deh sekarang ya. Waduh, Memberikan bentar. sambutan di pelantikan di Kabupaten Oke, ya, jadi seperti ini ya, anatomi, tulisannya kayak anak TK nih, waduh bagusan anak TK kali ya. Nah, anatomi tubuh, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Baik, lalu tinggal di-save saja kalau kita mau menjadikan dia bagian dari slides. Lalu bagaimana cara kita untuk membuat atau menyesuaikan whiteboard sesuai dengan keinginan kita? Nah, kita tinggal, klik di whiteboard background atas, di sini. Nah, ini misalnya, mau saya ganti gitu ya, mau saya ganti dengan, yang sudah saya simpan di, perangkat saya. Nah, saya tinggal pilih use an image atau misalnya yang sudah ada di sini saya mau pakai blackboard deh. Nah, dia berubah jadi blackboard, seperti ini ya, seperti papan tulis hitam. Atau misalnya saya mau ganti, dengan yang sudah saya share nih. Nah, misalnya ini, buatannya Pak Edi ini. Nah, misalnya tapi dia memang, agak gepeng ya, karena yang ukuran yang sangat sesuai untuk digunakan di whiteboard itu di Classpoint adalah 16:9. Nah, karena dia poster, sepertinya posternya poster kotak ya, jika dipaksakan jadi whiteboard dia akan agak gepeng seperti ini, gitu. Ada cara yang kedua, jika Bapak dan Ibu misalnya ini saya keluar dulu dari slideshow, Bapak dan Ibu misalnya suka sama slide ini, "Aduh kok ini slide-nya bagus ya?" Gitu. "Mau saya jadiin papan tulis bisa nggak sih?" Bisa. Jadi caranya, masuk lagi ke whiteboard background seperti ini, ya. Lalu Bapak dan Ibu pilih misalnya mau diganti yang ini tadi, yang gepeng diganti dengan use current slide. Kalau tadi use an image, sekarang pilihnya use current slide atau slide yang saat ini sedang dilihat. Saya klik ini, nah dia langsung berganti slide ya. Lalu bentuknya akan seperti apa? Nah, kalau kita lagi mengajar di sini, lalu, pengen ada papan tulis baru, tinggal buka, klik, nah slides-nya sudah ada ya, yang langsung bisa digunakan untuk, coret-coret gitu, misalnya 3x3 sama dengan saya sekalian buat soal ya Bapak dan Ibu, A 10, B 9, C 4. Terus D berapa? 3 sampai E deh, 12 ya. Nah ini kan pilihan ganda ya, lalu akan saya langsung save. Saya jadikan soal pertama. Nah ini kita langsung masuk ke, apa namanya, fitur kuisnya Classpoint. Nah, Bapak dan Ibu, kita tinggal tambahkan seperti ini ya. Jadi saya akan menambahkan, dia di sini, pilih jawaban yang benar. Nah, baik,
Jadi ini kita sudah jadi nih, ada soal ya, ada soal dia A, B, C, D, E. Nah, 3 kali 3. Misalnya kita mau menjadikan ini multiple choice, tapi jajak pendapat. Bukan mencari yang benar atau yang salah. Jadi hanya sekedar jajak pendapat deh ya. Nah, apabila Bapak dan Ibu aktifkan kembali slideshow-nya, di class point itu ada namanya quick poll. Quick poll ini bisa mewakili pilihan ganda yang Bapak dan Ibu tidak set ada jawabannya ya, tapi sebagai jajak pendapat saja. Misal, 3 kali 3 adalah 12, betul apa salah? Nah, misalnya saya langsung seperti ini, betul apa salah? True or false? Ya, saya ulangi lagi, maaf. Dia ada di bawah sini, quick poll. Lalu klik true or false. Nah, di layarnya Bapak dan Ibu di classpoint.app muncullah true or false ya. Kalau pencet false berarti dia kekirim ke false. Pertanyaannya adalah apakah 3 kali 3 sama dengan 12? Nah, kita bisa lihat di sini quick poll ini di semua fitur quiz class point itu selalu ada live status di mana kita bisa lihat siapa yang sudah mengirimkan jawaban, siapa yang belum mengirimkan jawaban. Ya, ini dilihat dari mana? Dilihat dari orang-orang yang hadir di sini. Nah, ada 30 orang, tapi jawaban yang masuk ini baru 17. Nah, kan ya, baru 17. Waktu yang dihabiskan hampir 50 detik. Ini juga kita bisa sembunyikan responsesnya. Musik juga bisa kita matikan, ya, apabila mengganggu. Ini semua fungsi ini ada di setiap kuisnya Class Point. Apabila kita sudah oke, Ibu tutup ya jajak pendapatnya, saya close submission. Apabila di close submission, anak-anak yang belum menjawab tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bisa menjawab lagi ya. Jadi ini saya close submission saja. Sambil kita lihat siapa menjawab true ya, lalu siapa menjawab false atau salah ya. Ya benar anak-anak gitu ya. Jawabannya adalah salah karena 3 kali 3 sama dengan 3. Wah, gurunya gimana nih? Nah, hasil dari quick poll ini asiknya bisa dijadikan bagian dari pembelajaran. Di insert result as a slide seperti ini. Ini saya tutup atau saya bisa run another poll. Misal, saya polling lagi. Dari gambar yang ada di depan ini, yang paling cantik adalah warna hijau. Iya, tidak, atau ragu-ragu. Misal ya, seperti ini. Nah, ini kan mudah banget Bapak dan Ibu untuk menghadirkan jajak pendapat dengan anak-anak ya. Dan Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa sekarang pilihannya ada 3, yes, no, atau unsure. Nah, dan prosentasenya ini juga terjadi secara otomatis ya. Maksudnya orang yang menjawab apa, ini bisa langsung ada prosentasenya. 50% menjawab, kayaknya bukan hijau deh, karena saya sukanya biru. Wah, berarti ya gitu. Baik, seperti itu. Nah, apabila gurunya sudah menutup kesempatan untuk menjawab, seperti ini, si anak tidak akan dapat menjawab lagi. Jadi kolom jawaban ini akan menghilang dari tempatnya si anak ya. Saya akan praktekkan seperti ini. Saya close submission. Yang terjadi di tempatnya si anak adalah dia gini sedih, yo udah ditutup gitu ya, nggak bisa lagi ada. Dan seperti biasa kita bisa insert result as a slide. Dan kita bisa cek siapa jawab apa gitu ya, siapa yang jawab no, siapa yang jawab biru gitu, atau unsure. Nah, kalau sudah jadi slide seperti ini, tidak bisa kita tekan lagi. Ini tidak bisa terlihat siapa yang namanya, siapa yang menjawab apa. Tapi bisa kita cek jawabannya di sini. Saya keluar dari mode slideshow, Bapak dan Ibu. Saya ke bagian bawah, ke bagian notes ya. Ini saya tarik ke atas. Nah, di sini kan asik banget nih. Ini bisa kita copy. Kita jadi bagian dari misalnya kita mau sertakan di sini hasil pemilihan ketua kelas. Nah, misalnya yang milih unsure ada banyak. Nah, ini saya kecilkan saja seperti ini. Oke. Saya kecilkan agar dia kecil ya. Nah, di sini kan kelihatan kecil tapi ya. Atau kita bisa coba
apa namanya, saya ganti deh karena kurang cakep. Misalnya saya insert text box di sini. Nah, kita bisa sertakan siapa yang menjawab apa di sini gitu. Atau ya baik-baiknya kita deh ya, dicantik-cantikannya seperti apa. Kalau mau disertakan siapa menjawab apa. Seperti itu Bapak dan Ibu, itu adalah fungsi-fungsi yang ada di toolbar. Nah, terakhir yang akan saya jelaskan di toolbar ini adalah kita ada fungsi ini favoritnya anak-anak. Oh, di quick poll, sorry, satu lagi deh, saya mau menunjukkan kita ada feedback 5 level dan juga ada pilihan yang bisa menggantikan pilihan ganda ya. Misalnya ada 3 pilihan, kita pilih 3, mana yang paling bagus, A, B, atau C, gitu ya. Nanti anak-anak bisa jawab yang mana. Lalu feedback 5 level ini adalah, ini favoritnya juga nih, karena dia berisi pilihan sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju ya. Jadi misalnya apa dong? Bulan Maret adalah bulan kasih sayang. Nah, setuju aja deh. Misalnya strongly agree, wah ya bulan Maret. Nah ini seru banget kita bisa tahu apa opini anak-anak ya. Kadang kan kalau kita tanya di depan kelas kan iya setuju enggak gitu, tidak terekam. Nah ini jadi bukti nyata bahwa anak-anak itu ternyata lewat dunia nyamannya sendiri, itu lewat handphone atau tablet atau perangkat, mereka bisa menyuarakan pendapatnya dengan hal simpel seperti ini. Nah misalnya saya close submission ya. Lalu saya insert result as a slide seperti ini. Nah, kita kan ada yang tadi ya, bulan Maret adalah bulan kasih sayang. Lalu saya mau bertanya nih. Nah, ini ada yang ada yang jawab, semua terjawab ya. Semua memilih. Nah, saya akan menggunakan fitur pick a name di sini Bapak dan Ibu. Nah, di pick a name ini di balik kartu warna-warni ini adalah nama Bapak dan Ibu. Dan kalau saya pilih secara acak, Bapak dan Ibu nggak tahu siapa yang akan terpilih gitu ya. Kalau saya pilih coklat, nah di sini ada Pak Puspo. Nah saya bisa nanya Pak Puspo, kenapa setuju apa enggak Maret bulan kasih sayang? Oh, tidak. Nah, karena apa? Karena bukan bulannya, kalau bulan kasih sayang bulan Februari. Harusnya setiap bulan gitu dong Pak Puspo. Nah terus Pak Puspo milih warna apa? Warna ungu. Ungu, oke saya buka warna ungu. Wah Pak Edi nih. Jadi ini aja Bapak dan Ibu ini kalau di kelas nih seru banget. Siapa selanjutnya ya? Apalagi kalau kita acak. Apakah Pak Puspo di tempat yang sama? Saya buka ternyata enggak ya. Sekarang Pak Abdul Fattah. Ini juga bisa untuk pembagian kelompok. Oke, yang atas kelompok 1, yang 2, yang bawah kelompok 2 gitu. Jadi bisa digunakan berbagai macam cara ya. Dan pick a name ini digemari sama anak-anak sampai ada yang waktu itu nge-tweet, "Duh, kenapa sih kelas main ada pick a name-nya kan deg-degan tahu." Gitu. Ternyata bisa menyemarakan kelas ya, baik PJJ maupun PTM atau blended learning. Baik, saya akan tutup. Ini adalah pick a name. Terakhir adalah leaderboard, tapi tidak saya bahas sekarang. Saya akan bahas pada saat saya masuk kuis ya. Baik, saya masuk kuis ya Bapak dan Ibu. Di Inknote Class Point ini ada 5 jenis kuis. Ada multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, dan image upload. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk membuat kuis bersama-sama. Baik, kita akan menggunakan multiple choice dulu yang pertama ya. Pilih jawaban yang benar. Apa nama ibu kota Indonesia? Oke, di sini saya masukkan A, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta dong ya. Kalimantan Timur, terus ada Nusantara, ada Nusa dan Rara. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, cara settingnya gampang banget, gampang sekali. Caranya adalah Bapak dan Ibu cukup klik multiple choice di sini, ya, dia langsung akan muncul tombol, langsung ada pengaturan sebelah kanan.
Nah, pengaturan sebelah kanan ini karena kita ada 5 pilihan, jadi dia default-nya itu memang 4 ya. Karena kita ada 5 pilihan, kita pilihnya 5. Kenapa? Karena kalau kita tetap pilih 4, lalu ada jawaban yang benar, kita pilih has correct answer, nah dia hanya muncul sampai D, padahal di sini pilihannya E. Jadi kita pilih dulu 5, nah baru dia ada E-nya. Ya, lalu kita siapkan kunci jawabannya. Apakah dia DKI Jakarta? Ya, oke, DKI Jakarta. Nah, seperti ini. Lalu jika kita mau ada nilainya, kita nyalakan competition mode. Kalau nggak mau ada nilainya, nggak usah dinyalain, nggak apa-apa. Kalau lupa menyalakan competition mode, bisa setelah kuis itu diaktifkan competition mode-nya. Ya. Seperti ini, dia bedanya kalau nggak ada competition mode, dia tidak ada pialanya ya. Kalau diklik, nah dia ada pialanya. Nah, saya akan membuat 2 jawaban, saya duplicate. Yang ini apa nama, kalau yang ini apa rencana nama ibu kota Indonesia. Nah, kita tahu bersama katanya sih yang D ya. Nanti saya minta ada yang jawab salah ya Bapak dan Ibu ya. Baik. Kita sekarang ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara mengaktifkannya? Saya aktifkan seperti ini, slideshow. Saya kecilkan. Nah, lalu saya pencet multiple choice-nya ini, tombolnya ya, untuk mengaktifkan. Klik. Nah, di halaman anak langsung ada nih, apakah yang benar A, B, C, atau D. Ceritanya, saya ikut yang benar dulu deh sekarang. Submit. Baik. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu, jawaban yang sudah masuk. Dan seperti biasa, pokoknya live status selalu ada. Ya, di sini kita bisa lihat ada berapa orang sudah jawab, waktu yang dibutuhkan. Ya, lalu ada responsesnya bisa disembunyikan. Musik juga bisa dimatikan. Nah, kita tampilkan kembali. Saya close submission. Oke. Nah, lalu di sini, saya perpisah dulu, saya bisa menunjukkan ke Bapak dan Ibu apa correct answer-nya sesuai dengan kunci jawaban yang sudah kita tetapkan tadi ya. Jadi saya klik, nah dia ceng-ceng, yang A ya. Kita lihat siapa saja nih yang jawab A ya. Wah, ada Pak Wahyu, ada Zahra, ada Pak Ari, dan yang lainnya. Siapa yang menjawab B? Nah, ada Bu Siska, ada Pak Amos. Siapa yang menjawab E? Gitu, Nusa dan Rara ya. Baik. Lalu karena tadi kita ada leaderboard-nya, Bapak dan Ibu, kita bisa klik leaderboard di sini untuk melihat siapa peringkat yang tercepat di pertanyaan ini. Saya klik leaderboard, nah muncullah Pak Wahyu. Kenapa Pak Wahyu nomor 1? Karena yang paling cepat dan paling akurat ya. Zahra juga menjawab cepat, 100%, tapi kalah cepat nih, kalah klik dari Pak Wahyu. Jadi Pak Wahyu nomor 1. Wah, ternyata saya masuk ke 6 besar. Jadi untuk leaderboard ini ditampilkannya 6 besar ya Bapak dan Ibu. Kalau kita mau lihat 20 terbesar, kita bisa show table seperti ini untuk melihat siapa yang menjawab 20 teratas. Sampai yang salah-salah ada nih ya. Tapi karena tadi yang menjawab lebih dari 20, kita bisa export Bapak dan Ibu yang sudah pro, bisa export ke CSV. Nah, ini nanti bisa jadi Excel sheet ya untuk kita bisa pelajari lebih lanjut analisa nilai anak-anak. Gitu. Baik, ini akan saya matikan. Nah, kan tadi kita sudah buat 2, ceritanya yang ini mau saya jadikan insert result, leaderboard-nya juga deh. Wah, biar seru saya jadiin. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita keluar, nah dia ada tambahan ini ya, leaderboard, result-nya dan jawaban yang dikirimkan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau multiple choice dia akan langsung tersimpan hasil jawabannya ya, tanpa harus di-save. Kalau yang tidak ada jawaban, dia akan berwarna biru. Kalau ada jawabannya, ada isinya, dia berwarna hijau seperti ini. Ya, baik. Kan kita ada dua apa nih namanya? Ada 2 pilihan ganda ya. Yang ini mau saya bedakan Bapak dan Ibu. Saya bedakannya adalah saya klik ini pengaturannya di sini. Saya akan batasi waktunya. Jadi 30 detik saja. Nah, jadi cepet-cepetan deh itu. Lalu, start question with slide ini saya otomatiskan. Nah, yang terjadi adalah pada saat saya berpindah slide, dia akan otomatis mulai tanpa kita harus tekan untuk mengaktifkan soalnya. Nanti kan saya tunjukkan ya. Dan
layar jawaban akan otomatis tersembunyi apabila kita mengaktifkan kuisnya sudah aktif gitu. Seperti apa sih contohnya? Nah, kalau ini tadi kan kita harus diaktifkan dulu seperti ini, lalu untuk bisa muncul kita harus tekan ya. Nah, dengan pengaturan yang tadi akan langsung otomatis. Saya akan contohkan. Saya akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini saya hanya menekan slide selanjutnya, dia akan otomatis mulai semuanya. 1, 2, 3. Nah, dia langsung mulai ya, jadi saya tidak tekan tombolnya. Jadi langsung ada di sini apa rencana nama ibu kota Indonesia. Nah, kita sambil bisa memantau, oh ini sudah ada berapa nih masuk gitu ya. Saya pilih Nusarara deh sekarang. Nah, ini saya perbesar kembali sambil kita lihat. Dia akan tertutup secara otomatis ya, Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah, ini ada plus 15. Dia jadi merah kalau di bawah 10 detik. Saya bisa tambahkan. Nah, jadi kalau waktunya butuh ditambahkan, tinggal ditambahkan plus 15 seperti ini. Dan dia akan otomatis tertutup tanpa saya harus harus close submission ya. Kita tunggu saja. Saya sambil main musiknya. Wah. Nah, apakah Pak Wahyu bertahan di posisi 1? Nah, kita lihat. Nah, sekarang sudah tutup otomatis ya. Dan sekarang kita lihat jawaban yang benarnya. Apakah jawaban yang benar? Apa rencana nama ibu kota Indonesia? Kling, ternyata yang benar adalah Nusantara. Wacananya seperti itu. Kita buka leaderboard-nya. Nah, ternyata Pak Wahyu masih nomor 1. Tapi Zahra ternyata bergeser nih, jadi Pak Ari nomor 2. Kenapa? Coba kita buka show table. Kita lihat apakah menjawab dengan benar. Oh, ternyata menjawab dengan salah. DKI Jakarta masih jawaban yang pertama gitu. Nah, misalnya kita mau membandingkan ya. Emang tadi pertanyaan yang pertama apa sih? Nah, saya tinggal klik saja Q1 seperti ini. Ya, Bapak dan Ibu, dia langsung berpindah ke pertanyaan yang pertama. Nah, apa nama ibu kota Indonesia? Pertanyaan kedua apa sih? Apa rencana nama ibu kota Indonesia? Gitu. Jadi kalau ada berapa? 20 pertanyaan, saya lupa pertanyaan 4 apa sih, tinggal klik saja gitu. Jadi dia akan membawa ke situ. Gitu ya, itu adalah cara yang mudah sekali untuk kita menggunakan pilihan ganda. Lalu karena tadi ada 2 pertanyaan, jadinya memang terakumulasi ya. Jadi ini adalah skor akhir didapatkan dari 2 pertanyaan gitu, dan dia terhitung secara otomatis untuk penilaiannya. Nah, ini adalah multiple choice ya, Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk ke word cloud. Nah, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk kita membuat bersama bagaimana cara membuat quiz word cloud. Misalnya apa? Tadi siang makan dengan menu apa? Ya, saya mau tahu deh Bapak dan Ibu, tadi siang makan apa sih? Nah, saya tinggal masukkan di sini word cloud. Nah, di sini saya akan ada pilihan Bapak dan Ibu, apakah saya mau membatasi jawaban hanya 1 saja, hanya 2 saja, atau saya lepas. Kalau hanya misalnya 3 aja deh menu makan siang, kayaknya nggak banyak-banyak ya. Nah, lalu ini tidak saya aktifkan. Nah, kalau tidak saya aktifkan, berarti kan saya harus mengaktifkan secara manual ya. Saya aktifkan reading view-nya, lalu saya klik tombolnya. Nah, silahkan menjawab. Tadi siang makan apa? Tadi siang saya makan apa ya? Ayam semur, nasi putih, nasi aja deh, kentang. Nah, kalau sudah 3, karena yang diminta 3, dia akan tertutup layar jawabannya. Ya, sudah tidak bisa mengirimkan jawaban lagi. Nah, ini seru banget. Bapak dan Ibu ada yang makan tiwul. Waduh, kesukaan ibu saya ini tiwul. Ada yang KPC. Apa tuh KPC, Pak? Mbak Zahra, apa itu Mbak Zahra KPC? Ada yang ikan sepat. Nah, ikan sepat, ikan tenggiri. Jangan sempat. Saya nggak bisa buat mantan. Ayam goreng.
E-nya 3. Ada nasi, ada yang nasi 4. Nah, Bapak dan Ibu kita bisa lihat nasi ini dia lebih besar dibanding yang lain karena memang lebih dari satu orang mengirimkan jawaban yang sama ya, yaitu nasi. Nah, di sini kita bisa lihat siapa menjawab apa. Lalu ini saya close submission Bapak dan Ibu. Nah, selain multiple choice saat ini jawaban yang masuk ini Bapak dan Ibu harus pastikan di pencet dulu save for review-nya agar dia tersimpan jawabannya. Nah, berubah jadi hijau ya, sudah tersimpan. Karena kalau tidak save for review, hilang jawabannya Bapak dan Ibu. Tapi nanti di kelas poin 2, versi 2 kita akan otomatis, sudah ada otomatis ya. Nah, di sini kita bisa klik highlight top answers untuk melihat jawaban yang paling banyak, yaitu nasi ya. Mie ayam agak gede dikit nih. Nah, ternyata ada 2 orang makan mie ayam tadi ya, Bu Siska dan Ibu Anissa. Dan seperti biasa, ada KFC, ada KFC. Insert result as a slide. Ya. Jadi kita bisa tambahkan anotasi ya. Nasinya nasi apa? Merah atau yang lainnya. Aduh, ini kurang cakep tulisannya. Baik, seperti itu untuk word cloud. Ya. Bagaimana cara mengupdate ke kelas point versi 2? Pak Lukman, otomatis Pak Lukman, tenang. Jadi caranya adalah Bapak dan Ibu cukup aktif saja menggunakan class point, tiba-tiba dia sudah upgrade gitu. Sekarang ini class point kita sudah di ini yang paling terbaru ya. Jadi Bapak dan Ibu yang udah lama nggak buka, kayaknya terakhir masih 105 deh Mbak. Wah, sekarang kalau udah digunakan dia akan upgrade secara otomatis gitu. Baik. Lalu saya akan mengajak bagaimana caranya supaya mendapatkan pen tablet ya Mbak? Soalnya saya pernah lihat di FB ada yang dapat pen tablet dari kelas point. Nah, ini nanti Pak Amos tunggu sampai akhir ya. Nanti akan di-share. Nah, tuh Mbak Ayu udah ketawa-ketawa. Soalnya sekarang lagi ada giveaway ya Mbak Ayu ya. Bisa Pak Amos, bisa dapatkan pen tablet ya. Nanti akan di-share informasinya. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekarang untuk kita membuat soal short answer ya. Udah main pencet aja nih saya. Jadi short answer sama Bapak dan Ibu seperti word cloud dia. Cuma dia lebih panjang ya, 1.500 karakter. Jadi misalnya apa-apa rencana weekend. Nah, kan nggak mungkin jawabannya nasi uduk doang kan ya. Nah, kita tinggal tambahkan short answer di sini. Ya, kalau mau diotomatiskan, silahkan diotomatiskan seperti ini. Jadi pada saat dia dari slide sebelumnya, ya, seperti ini, dia akan langsung mulai. Nah, silahkan. Apa rencana weekend? Bapak dan Ibu, short answer ini bisa sampai 1.500 karakter ya. Jadi bisa digunakan untuk esai juga. Ada Bu Pita, nanti ada rekamannya akan di-share dan Pak Bu Virga akan di-share di Telegram betul ya. Akan di-share di Telegram ya. Oke, sudah ada 10 yang menjawab. Nah, apa rencana besok hari? Nah, kalau pakai short answer dia kayak gini ya Bapak dan Ibu jawabannya. Ada yang tidur ke Anyer, ikut. Nah, Siki kita bisa download satu persatu seperti ini. Dia akan terlihat seperti ini ya. Jawaban dari Ibu Sugianti ke Anyer. Bersih-bersih rumah, mantap nih. Bersih-bersih rumah ya. Lalu jalan-jalan nonton drakor sampai keblenger. Jalan-jalan ukur jalan. Nah, jangan lupa bawa meteran tuh berarti. Koreksi PTS. Wah, Pak Wahyu udah mulai, udah mau selesai nih. Link grup Telegram. Nah, Mbak Ayu, link grup Telegram Mbak Ayu ada yang nanya. Nanti akan di-share ya, Bapak dan Ibu. Baik, webinar kelas poin bareng JSDI, bawa kelas poin. Wah, Pak Siswanti, mantap. Pertanyaannya Pak Amos tadi, Pak Amos lagi ada kampanye bawa kelas poin supaya bisa mendapatkan pen tablet nih kayak Pak Siswanti. Cek-cek di Facebook kita nih berarti ya. Oke, terima kasih, saya close submission. Saya ya save for review, jangan lupa. Saya keluar, nah kayak gini ya. Jadi kalau sudah tersimpan dia akan seperti ini. Kok yang saya simpan warna ungu semua ya. Kalau kita mau simpan sekaligus banyak, nah seperti ini Bapak dan Ibu. Saya buka kembali, saya view responses ya.
Lalu saya insert result as a slide seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kiri bertambah banyak ya. Oh, seperti ini. Jadi tadi tidak hanya satu persatu, tapi bergerombol gitu. Baik, saya akan lanjut. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, cara untuk membuat soal anotasi slide drawing. Oke, Bapak dan Ibu, kita muat seperti ini. Apa jawaban dari Y sama dengan 2X tambah 1? Aduh. Oke, misalnya saya mau tambahkan Cartesius di sini. Insert shapes, bisa nggak sih saya foto album, pictures, 3D models, coba ya. Online pictures. Nah, di sini kita tunggu sebentar dulu. Cartesius. Kita cari. Nah, nih dia nih ada Cartesius. Kita cari Cartesiusnya yang bolong dulu, yang seperti ini ya. Mudah banget ya Bapak dan Ibu. Coba bisa langsung dipakai nih guru matematika. Segini aja deh. Nah, kita kan terus bisa nanya ke peserta didik kita ya, anak-anak. Ini kok ada ini? Saya hapus dulu. Oke. Nah, lalu saya pakai slide drawing. Nah, slide drawing seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, saya aktifkan. Nah, lalu saya kecilkan agar bisa terlihat. Nah, saya akan perlihatkan di bagian sini ya. Jadi untuk menjawab Bapak dan Ibu bisa open slide seperti ini. Jawabannya apa? Y sama dengan 2X tambah 1. Misalnya ngarang misalnya ya. Kita pakai biru deh, 2X tambah 1 sama dengan di sini atau tarik garis lurus boleh misalnya. Lalu submit. Nah, kalau sudah tersubmit seperti ini, masuk jawaban dari Bapak dan Ibu. Nah, ini ada yang jawabnya pakai lope-lope nih ya. Seperti ini. Nah, ini kan asik banget ya Bapak dan Ibu. Tidak hanya matematika tentu saja. Ini bisa digunakan 2x2. Oh iya benar. Bisa bagaimana caranya sesuai dengan mapel masing-masing ya. Tapi slide drawing ini sangat luas sekali penggunaannya dan menghemat kertas. Nah, asiknya lagi jawaban anak-anak bisa tersimpan pastinya dengan rapih ya di slide kita. Ya, hasil rekaman akan di-share di Telegram ya. Saya sembari menjawab pertanyaan Bu Endang. Ketika menggunakan ClassPoint, guru apakah harus menggunakan Zoom atau Google Meet atau tidak perlu? Tidak perlu. Kenapa? Bisa pakai WhatsApp. Atau anak-anak itu bisa, anak-anak ibu akan menjelaskan, mengirimkan artikel di WhatsApp, kuisnya melalui ClassPoint, kalian gabung di kode kelas, sambil bapak ibunya ngeliatin anak-anak yang ngeghosting nih, hilang nih ya. Mereka ngerjain tugas apa enggak. Nah, kan bisa lihat live status siapa yang sudah mengirimkan jawaban, siapa yang belum gitu. Lalu bahkan kemarin ada satu anak murid kita merekam proses bapak gurunya itu menjelaskan lewat WhatsApp, lalu dia menjawab pertanyaan di ClassPoint ya. Gitu, luar biasa. Ada presensi, ada nanti akan di-share oleh Mbak Ayu ya daftar hadirnya. Apakah bisa play video di ClassPoint? Saat ini belum bisa Bapak dan Ibu, tapi nanti di ClassPoint versi 2 kita bisa ya. Pak Amos, Mbak, kenapa ketika siswa sudah submit jawaban tapi kok statusnya masih pending ya? Apakah itu masalah jaringan? Betul, masalah jaringan Pak Amos, jadi bisa dicoba sign out lalu sign back in ya, atau refresh PowerPoint, dicek juga jaringannya. Apakah leaderboard disetting untuk setiap satu pertanyaan? Apakah bisa untuk melihat siswa mana yang unggul secara keseluruhan Batia? Bisa Ibu Yenti. Jadi leaderboard bisa diakumulasikan di akhir ya. Jadi tinggal keluar dari slideshow, nanti tinggal klik, saya akan tunjukkan klik yang mana ya. Saya akan close submission. Terima kasih Bapak dan Ibu jawabannya.
Oke, saya keluar. Nah, tinggal diklik yang ini saja. Nah, ini adalah akumulasi jawaban dari anak-anak ya, gitu. Nah, balik ke sini, slide drawing. Nah, mudah sekali kita bisa lihat lagi hasilnya dan seperti biasa bisa kita sukai ya. Nah, ini fitur ini ada di short answer, ada di slide drawing dan ada di image upload. Kalau kita show like answer only, dia akan menunjukkan mana yang disukai, mana yang sudah dipilih guru gitu. Misalnya saya mau menyertakan 3 ini saja jadi bagian slide baru. Nah, Bapak dan Ibu bisa perhatikan sebelah kiri, dia akan otomatis bertambah 3 slides. Punyanya Pak Ari ya, punya Pak Ari, punya Pak Erwin dan punya Pak Wahyu. Seperti ini. Terakhir, saya ingin menunjukkan cara untuk membuat pertanyaan untuk image upload. Nah, silahkan unggah foto favorit yang ada di galeri atau jika menggunakan handphone, silahkan unggah foto selfie. Oke. Jadi, foto selfie atau foto dengan kamera, dengan menyalakan kamera itu hanya bisa digunakan jika Bapak dan Ibu bergabung menggunakan handphone. Apabila bergabung menggunakan laptop, dia tidak bisa ya. Jadi akan saya masukkan di sini image upload seperti ini. Saya aktifkan ya, seperti ini. Saya image upload ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada kolom click to choose image. Kalau dengan laptop dia hanya bisa mengambil foto yang sudah tersimpan di dalam di dalam galeri ya. Saya saya mesti ada PR sama Wacom nih. Oke, ini misalnya seperti ini. Jadi kita bisa bisa kita potong, kita sesuaikan gitu ya. Lalu di confirm. Kalau sudah terconfirm, dia sudah terkirim ke jawaban guru. Nah, ini asik banget. Kan ada juga ya, misalnya kita pengen anak-anak hitung-hitungannya atau jawabannya ada di kertas, lalu kita minta mereka untuk mengirimkan jawabannya di foto. Nah, ini bisa ya. Nah, ini ada Bu Dahlia, Pak Ari, wah udah keterima ya Wacomnya nih Pak Ari kemarin menang. Bu Sugianti, Bu Ari, dan yang lain-lain. Nah, ini yang menggunakan handphone nih Bu Wina ya, karena foto kita atau screenshot bisa. Misalnya, tips kesehatan. Jika pada usia 40, kita mulai membiasakan diri berlari setidaknya 5 setiap harinya. Pak Wahyu kirain beneran loh. Saya mau 40 soalnya. Oke, Pak Amos, Bu Antin ya, Pak Sis. Ari lagi, Pak Rahmat, baik, seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya akan close submission. Terima kasih sekali dan seperti biasa ya, ini bisa kita love ya, bisa kita save, jadi bisa tersave jadi slide gitu. Nah, saya akan close submission. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya save for review. Terakhir, saya akan menunjukkan bagaimana mudahnya kita untuk berbagi materi yang sudah ada ya, yang sudah dibahas, ada coret-coretannya ini ya. Bisa kita bagikan materinya dengan cara klik share PDF saja. Jadi saya share PDF, Bapak dan Ibu, ini saya kecilkan seperti ini biar terlihat di sini ya, apa yang akan kita terima. Kalau saya share PDF seperti ini, loh kok hilang dia. Saya share PDF ya, dia akan mikir dulu tuh publishing. Nah, yang terjadi di classpoint.app adalah, terima notifikasi open PDF. Ini bisa langsung di download dan sudah berisi catatan-catatan gurunya tadi ya, dan juga jawaban-jawaban yang disertakan jadi bagian dari slides. Seperti itu, semudah itu Bapak dan Ibu. Nah, bisa langsung di save gitu. Oke. Dan ini bisa ke PDF-nya untuk bisa di-download ya. Seperti itu Bapak dan Ibu, mudah sekali. Kalau ada pertanyaan silahkan dilayangkan, boleh open mic. Maaf saya terlewat nih, sudah lewat 4 menit. Jadi
Di pelatihan batch 7 ini memang saya coba dikurangi waktunya karena memang kelas main itu mudah sekali untuk pelajari dan digunakan ya. Jadi bisa langsung digunakan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh open mic atau kita batasi hingga 3 pertanyaan mungkin ya. Boleh open mic atau di kolom pertanyaan juga boleh. Sembari saya menyiapkan kode untuk Bapak dan Ibu nih ya. Oke. Mbak Ayu sambil boleh bacain pertanyaan dong Mbak Ayu. Saya sambil nyiapin kode. Saya lupa kode. Boleh bertanya? Silakan. Dengan Ibu siapa? Ibu Antin di sini. Halo Ibu Alin. Bu Antin. Oh Bu Antin. Oh ya halo Bu Antin. Mau tanya nih. Boleh nggak sebenarnya? Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Antin. Ya, saya Bu Antin dari Wonogiri ini. Mau bertanya. Kan sebenarnya mau menekuni mengenai kelas poin ini udah ikut FB-nya, udah ikut Telegramnya, semua udah ikut nih. Kemudian kalau kita melihat tadi tampilan dari kelas poin yang terbaru itu, apakah ada ya Bu sesuai dengan AKM itu yang namanya pilihan ganda kompleks gitu. Jadi tadi ada pilihan ganda, kemudian apakah pilihan ganda kompleks. Mungkin tadi kan drawing udah, gambar udah. Pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali Bu Antin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada yang membahas Pak Ahmad Sugiarto di Sleman, Bantul, saya lupa. Pak Ahmad Sugiarto membahas tentang penggunaan class point di AKM ya, sesuai dengan AKM. Salah satu yang dibahas adalah AKM kompleks, betul. Bisa Ibu, jadi class point itu di pilihan gandanya itu bisa jawaban lebih dari 1, itu bisa ya. Atau mungkin nanti kayaknya asik nih ya Bu, kalau kita bahas penggunaan class point sesuai dengan AKM ya, termasuk dengan pilihan ganda kompleks ya. Tapi untuk yang mix and match itu yang saat ini belum bisa. Paling bisa disiasati dengan slide drawing gitu Bu Antin. Tapi ini akan saya pelajari lebih jauh Bu Antin. Nanti insya Allah bisa kita buatkan satu sesi khusus untuk membahas kupas tuntas tentang AKM. Saya jadi diingetin lagi sama Bu Antin. Mungkin sementara seperti itu ya jawabannya terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kalau segera mungkin ada informasinya pasti. Siap, pasti kita infokan pokoknya tunggu informasinya dari Mbak Ayu di Facebook ya Bu, sama Telegram. Terima kasih. Sami-sami. Nah ini yang tadi tanya-tanya giveaway pen tablet tuh Mbak Ayu sudah share di chat ya Bapak dan Ibu yang mau ikutan giveaway pen tablet Wacom. Pak Yusran, silakan Pak Yusran. Boleh di unmute dulu. Oh, terima kasih Ibu pemateri. Ini dari Indonesia Tengah, Sulawesi Tengah. Halo Ibu Bapak. Kabupaten paling ujung timur dari Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Tojo Ronas dan Negeri Timur. Wah, salam kenal Pak Yusran. Alhamdulillah pada sore hari ini kami masuk di Zoom ini karena diarahkan oleh salah satu duta belajar Sulawesi Tengah yaitu Pak Surahmi. Masya Allah. Hanya kami masuk ini memang materinya cukup menarik dan alhamdulillah sementara Ibu menjelaskan saat juga praktik yang awalnya penggunaannya tidak aktif, ternyata setelah disampaikan harus slideshow ternyata alhamdulillah berhasil dengan itu Bu. Dan pertemuan seperti ini bukan hanya sekali ini ya, karena cukup menarik ini yang selama ini kami hanya menggunakan PowerPoint offline yang biasa, makanya fitur-fitur di dalamnya itu kurang lengkap. Dan ketika kami menjelaskan soal matematika umpamanya dengan anak-anak, kebetulan saya guru kelas 6, hari ini adalah kelas ujian. Setelah saya amati penjelasan tadi, soal yang kita tampilkan dalam slideshow itu bisa kita jelaskan lewat coret-coret juga di soal itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Yusran. Terima kasih sekali. Wah, senang sekali ya.
Mudah-mudahan manfaat ya Pak Yusron. Ya, ini ya anggota baru, peserta baru. Selamat datang, selamat bergabung Pak Yusron, senang sekali. Nah, iya jadi bisa langsung dipraktekkan ya Pak Yusron nanti setelah ulangan, berarti Ya, sudah selesai nih PTS-nya ya. Nanti boleh share-share Insya Allah. juga seperti apa masukan-masukan anak-anak terkait penggunaan class point dan feedback untuk kami juga Pak untuk kita bisa terus mengembangkan class point lebih baik lagi ke depannya ya Pak Yusron ya. Ya, Kak Ibu, informasi kebetulan besok juga kami diberikan kesempatan untuk memperkenalkan beberapa media-media pembelajaran berbasis digital. Insya Allah besok juga lewat forum KKG. Maka mungkin materi ini salah satu yang akan saya sampaikan karena baru saya terima hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Nah, Pak Yusron dan Bapak dan Ibu yang setelah ini mau membawa class point ke sekolah atau atau ke MGMP, boleh sekalian ikutan ini ya. Ini ada di Facebook kita, bagian paling atas nih Bapak dan Ibu. Kalau buka Facebook, dia adanya di bagian paling atas. Ini sudah ditulis sama Mbak Ayu ya. Jadi keterangan untuk ikutan giveaway class point. Yaitu bisa memenangkan pen tablet Wacom dan bawa pulang Pro 1 bulan untuk guru-guru di sekolah atau di KKG-nya. Caranya gampang banget. Kalau mau mengenalkan class point minimal ke 20 guru ya. Nah, ini dia mekanismenya. Pertama, like dan share dulu postingan ini buat pelatihan dengan minimal 15 peserta, malah saya salah. Ke 20 guru. 15 peserta, lalu upload foto atau video pelatihannya ke Facebook group dan juga ke Instagram Bapak dan Ibu. Kalau belum buat Instagram boleh buat dulu, lalu di tag Class Point Indonesia, Wacom Indonesia, datascript.creativetablet menggunakan hashtag bawa Class Point dan Wacom untuk guru. Nanti kita akan undang Bapak dan Ibu untuk ada pengundian secara langsung. Jadi semua ada kesempatan untuk menang ya. Dan isi formulir, isi formulir pendaftaran di sini menyertakan tadi ya dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Lalu nanti pada saat live session nih, kita akan undang dan kita akan undi siapa yang akan menang. Dan pemenangnya nggak cuma satu, Bapak dan Ibu, nggak cuma 2. Waduh, asik kan? Jadi pasti ada kesempatan untuk menang insya Allah. Ya, gitu. Jangan lupa Pak Yusron didokumentasikan dengan baik dan nanti bisa share di Facebook grup kita ya. Seperti itu. Terima kasih sekali tadi Pak Yusron sudah berbagi. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang ada. Kode 1 bulan Pro-nya bisa ditambahkan nanti kalau yang sekarang sudah Pro-nya habis, ini disimpan kodenya ya Pak dan Bu. Jadi nanti bisa diaktifkan pada saat sudah habis dan bisa jangan diaktifkan sekarang kalau enggak nanti menganulir ya, dia tidak bisa akumulasi. Gitu. Baik, wah sudah banyak yang menggunakan menggunakan class point, luar biasa Bapak dan Ibu, terima kasih sekali. Dan kebersamaan kita ini singkat tapi mudah-mudahan bermakna dan bisa langsung dipraktekkan ya Bapak dan Ibu. Nanti setelah ini recordnya akan kita share. Kode Pro-nya tadi mana tuh tadi tuh Bapak dan Ibu. Saya share ya. Tuh di-share sama Mbak Ayu ya Bapak dan Ibu. Kode Pro-nya beserta link-link yang bisa diikuti. Boleh ini ada satu pertanyaan terakhir dari Bu Dahlia deh ya. Saya sudah download Class Point dan mencobanya 1 kali dalam pembelajaran. Namun setelah itu saya coba lagi, tiap kali saya mencoba klik slideshow, Class Point saya tertutup dengan sendirinya. Kira-kira kenapa ya? Nah, Bu Dahlia, Bapak dan Ibu juga yang mengalami kendala pada saat menggunakan Class Point, bisa langsung menghubungi kita ya. Caranya adalah Bapak dan Ibu silahkan masuk ke help desk di sini. Nah, seperti Bu Dahlia tadi, Bu Dahlia bisa langsung share apa keluhannya atau kendalanya, diceritakan saja di sini. Kalau ada screenshotnya lebih baik lagi disertakan, lalu klik send. Nah, ini akan terkirim ke customer support kita langsung nanti akan bantu. Jika kita tidak bisa bantu melalui WhatsApp atau email, biasanya kita langsung jadwalkan untuk Zoom. Jadi kita bisa lihat langsung seperti apa penggunaannya, kendalanya di mana gitu ya. Seperti itu ya Bu Dahlia. Jadi kita tunggu nanti kiriman lewat helpdesk-nya
gitu. Atau boleh lewat Telegram, saya sama Mbak Ayu kan ada di Telegram ya. Gitu. Baik, ini deh pertanyaan terakhir Bu Anissa, udah raise hand. Silakan Bu Anissa. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia atas kesempatannya. Kebetulan saya ingin menanyakan yang tadi yang tentang yang bawa kelas poin. Kemarin alhamdulillah saya dapat beruntung gitu sudah sampai merchandise-nya. Alhamdulillah. Nah, kebetulan saya juga kan pengen ikut yang itu ya, Bu Tia. Bolehkah men-share, kan nanti saya mau rencananya insya Allah kalau berjalan lancar, saya mau ada 2 sesi, yang sesi 1 itu online, kemudian mau di sekolah juga mau mengimbaskan tentang kelas poin di sekolah. Apakah boleh nih saya men-share yang voucher kelas poin yang gratis 1 bulan ini kepada rekan-rekan guru yang saya ajak untuk belajar menggunakan kelas poin ini gitu, Bu Tia? Boleh nggak ya, Bayu? Boleh nggak, Bayu? Ya. Boleh nggak ya? Sebetulnya nanti bisa ikut kompetisi dulu. Nanti kita berikan kodenya untuk pemenangnya sebetulnya. Tapi boleh nggak ya? Supaya pada semangat gitu. Oh, supaya pada semangat. Oke. Poinnya. Betul. Oke. Tidak apa-apa Ibu, saya bertanya kenal dulu aku sebelum banget. men-sharekan. Iya, seperti itu boleh Bu Anissa ya. Jadi nanti pemenangnya akan kita share 1 bulan untuk semua yang diajarkan. Tapi boleh tunggu informasi-informasi atau bisa diajak ke pelatihan seperti ini untuk bisa mendapatkan 1 bulan gitu ya, Bu Anissa. Tapi terima kasih sekali antusiasmenya. Ditunggu nanti pengibasannya. Dan pengibasannya semoga dapat. Iya. Mudah-mudahan ya Bu. Terima kasih. Amin. Nah, dan pengimbasannya itu bisa bisa online, bisa offline ya, bisa daring atau bisa luring gitu. Dan tadi ada pertanyaan, saya lupa deh. Tadi ya Mbak Bu Penny udah terlanjur akumulasi, padahal kemarin masih sisa 70 hari ya. Boleh japri saya ya, Bu Penny, nanti gampang saya tambahkan. Dari Bu Yenti. Baik. Ya, dari siapa? Bu Yenti. Apakah di setting untuk setiap satu pertanyaan, apakah bisa untuk melihat siswa mana yang unggul secara keseluruhan, Mbak Tia? Oh, udah tadi bisa Mbak Ayu, leaderboard. Bisa terakumulasi ya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal klik leaderboard di luar sini untuk bisa melihat akumulasi dari pertanyaan semua. Gitu deh Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh di Telegram kita, biar Telegramnya rame. Telegramnya sepi. Kita boleh tanya jawab di Telegram. Di Telegram itu nggak cuma saya dan Bu Ayu, ada Bu Umi, ada Pak Puspo, ada Siti yang lainnya ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti di bulan Maret ini kita mau ada webinar khusus untuk guru-guru SD asing, nanti dengan Pak Asep. Alhamdulillah. Salah satu Siti Indonesia kita ya. Gitu. Wah, SMK mau ikut boleh, mau SMK ikut, SMA ikut, universitas ikut boleh. Oh iya, guru SD ya sebenarnya. Oke. Baik, terima kasih sekali Bapak dan Ibu, sepertinya sudah ada di Indonesia Tengah, sudah masuk maghrib ya. Bapak dan Ibu semoga sehat selalu, maafkan jika banyak kekurangan.